Kita semua tahu kalau banyak banget video game yang dirilis di pasaran, tapi nggak semua game bisa cocok dengan preferensimu. Apalagi kalau kamu buta nggak ngerti game apa aja yang bagus. Pada akhirnya kamu cuman ngabisin kuota internet dan waktumu aja. Dalam video Gamer Bang kali ini kami udah ngumpulin 7 game yang wajib dimainin seenggaknya sekali seumur hidup. Apa aja? Yuk lanjut ke list. Mari kita mulai dengan BioShock series kecuali seri yang kedua. Game ini punya 3 seri, BioShock 1, 2, dan Infinite. Di BioShock pertama, kalian bakal meranin tokoh bernama Jack. Dia bakal terdampar di tengah laut setelah pesawat yang dinaikinya jatuh ke lautan Atlantik. Jack kemudian menemukan mercusuar yang ternyata gerbang rahasia. Gerbang ini membawanya ke kota bawah laut super rahasia bernama Rapture. Tapi bukannya nemuin pemandangan yang indah, Jack malah dihadapkan dengan suasana kota yang hancur dan mengerikan. Jack melihat banyak orang jadi gila di sini dan menggunakan kekuatan yang nggak bisa digunain manusia biasa. Dari sini dia bakal menguak apa yang terjadi pada kota ini dan kenapa banyak orang yang jadi gila di sini. Seri kedua sebenarnya nggak begitu penting, soalnya nyeritain lanjutannya yang kurang memorable. Sementara Infinite bakal membawamu terombang-ambing dalam lautan emosi antara hubungan ayah dan anak. Lanjut yuk ke Suikoden series. Berbeda dari seri game lain, JRPG yang satu ini bisa dikatakan cukup unik. Ciri khas seri ini punya 100 karakter lebih yang bisa direkrut dan dimainin dalam battle. Meskipun punya 5 seri, Suikoden sebenarnya punya setting di dunia yang sama. Beberapa serinya diperkuat oleh masing-masing seri terdahulu. Misalnya aja seri kedua yang diperkuat seri pertama, seri ketiga yang juga diperkuat seri sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara pas masuk seri keempat, kalian bisa mainin tanpa peduliin seri pertama. Suikoden punya game terakhir di PSP berjudul Tsumugarshi Hyakunen no Toki, di mana game ini bakal nyeritain pohon yang bisa melemparmu ke masa lalu dan masa depan. Sayangnya, Konami nggak mau lanjutin serinya. Kreatornya, Yoshitaka Murayama, sekarang udah bikin game judulnya Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Sedihnya, belum sempat gamenya dirilis beberapa hari yang lalu, Murayama sudah meninggal dunia beberapa minggu sebelumnya. Next adalah The Witcher 3. The Witcher 3 adalah salah satu game action RPG Eropa yang dibuat berdasarkan novel berjudul The Witcher karya Andrzej Sapkowski. Game ini nggak sepenuhnya ngambil cerita dari novelnya, tapi dimodifikasi biar cocok dikemas dalam game. The Witcher 3 memang seri ketiga, tapi kalian nggak perlu mainin 2 seri sebelumnya. Di game ini, kalian main sebagai Geralt of Rivia, sang pemburu monster yang bakal bantuin orang-orang yang membutuhkan jasanya. Di sini, Geralt akan mencari anak tiri adopsinya, Ciri, yang menghilang entah kemana. Game ini punya banyak banget mitologi mistis yang kerasa imersif banget. Bahkan, side quest-nya juga menarik banget buat diikutin. Mari kita lanjutkan ke Metal Gear Solid, game yang melambungkan nama Hideo Kojima yang awalnya bekerja sebagai programmer di Konami.
Metal Gear Solid nyeritain Solid Snake yang nggak jadi pensiun dan ditugaskan kembali buat ngatasin ancaman kelompok bernama Foxhound. Tugas Snake berat banget, soalnya dia nggak cuma harus ngehentiin Foxhound ngeluncurin serangan nuklir, tapi juga nyelamatin semua sandera. Meskipun Snake adalah tentara yang luar biasa, tapi keahlian Snake ini lebih condong ke infiltrasi. Makanya dia bakal dibantu gadget buat menyusup ke markas musuh. Game ini jadi salah satu game yang nggak terlupakan berkat keunikan dan racikan khas Hideo Kojima. Berkat game ini, nama Konami makin dikenal di kancah internasional, tapi meredup setelah mereka kehilangan talentanya. Di posisi ketiga ada Call of Duty Modern Warfare series. Call of Duty awalnya dibikin buat ngehancurin Medal of Honor, dan Activision sukses setelah mereka beneran matiin rivalnya tersebut. Salah satu yang bikin kantong bos Activision tambah gendut adalah Call of Duty Modern Warfare series. Seri yang dirilis tahun 2007 ini mencoba eksplorasi hal baru, yakni gabungin adegan khas film dengan video game. Banyak banget misi yang bakal kalian lewatin di sini. Gak cuman baku tembak aja, tapi juga mengendap buat ngelewatin markas musuh. Standby. Contact. Enemy patrol dead ahead. Stay low and move slowly. Will be impossible to spot in our ghillie suits. Seri ini kemudian lanjut jadi trilogi, terus dapat reboot di tahun 2019 dengan cerita baru dan terobosan baru paling unik yang pernah dibuat di misi game first person shooter. Lanjut ke posisi kedua, yakni Persona 5 Royal. Ya, saya tahu nggak banyak orang suka sama game yang seribet Persona. Soalnya banyak banget elemen yang bisa dikatakan ngebosenin kalau kalian nggak suka baca. Tapi kalau kalian demen banget micromanagement yang rewarding, maka game ini wajib kalian mainin. Game ini nyeritain protagonis tanpa nama yang pindah ke Tokyo buat sekolah di SMA fiksi bernama Shujin. Dari sini, kalian bakal tahu kalau kehidupan di sekolahmu itu nggak baik-baik aja. Banyak orang dewasa yang nunjukin gimana mereka punya sifat yang sangat busuk. Sampai akhirnya sang protagonis menemukan secercah harapan berwujud kekuatan bernama Persona. Persona ini diyakini bisa mengubah hati para orang dewasa tersebut. Caranya dengan mengalahkan sisi buruknya di isekai yang jadi cerminan isi hatinya. Game ini punya playtime sekitar 100 jam lebih. Jadi kalian puas-puasin deh main game ini sampai dapet true ending. Dan yang terakhir adalah Uncharted 4: A Thief's End. For those who prove worthy, paradise awaits. Game dengan balutan elemen film sepertinya cocok banget buat ngewakilin game buatan studio milik PlayStation. Salah satu yang paling memorable adalah Uncharted 4: A Thief's End buatan Naughty Dog. Game ini bersetting sekitar 15 tahun setelah seri ketiganya. Kalian bakal mainin Nathan Drake yang udah pensiun dari kegiatannya memburu harta karun. Tapi dia akhirnya kembali terhasut setelah dibujuk oleh kakaknya, Samuel Drake, buat beraksi lagi. Take the wheel, what? Be out of your mind? Probably. Oh, crap. Uncharted 4 kombinasikan action, naratif, dan sinematik yang keren banget. Gak lupa juga grafisnya bro, bikin betah diliatin terus. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one.
So itulah guys, 7 game yang wajib dimainin seenggaknya sekali seumur hidup. Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat donasi, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berdonasi, karena dengan dukungan kalian, kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.